Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat selalu dan semoga kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita hingga detik ini. Kembali lagi di acara podcast kami di channel SMP Mujahidin Official. Pada hari ini kita akan membahas seputar tentang Al-Quran. Dan narasumber yang akan hadir pada kali ini adalah narasumber yang sangat terkenal di kalangan guru-guru Madin Al-Quran di Yayasan Mujahidin. Dan pasti seluruh guru Madin Al-Quran mengenal beliau. Tak perlu panjang lebar, kita sapa Ustadz Amin Husni MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Ustadz di channel kami SMP Mujahidin Official. Mungkin sedikit perkenalan dari Ustadz Amin oleh para pendengar yang ada di YouTube kami. Monggo dari Ustadz Amin sedikit perkenalan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah para pemirsa semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin. Langsung saja, nama saya Muhammad Amin Husni. Saya dilahirkan di daerah yang jauh di sana ya. Tepatnya di Kota Gerbang Salam Pamekasan pada tahun 89 silam. Dan saya lulus dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu program Magister Pendidikan Islam. Kemudian di Yayasan Masjid Mujahidin ini saya diamanahi sebagai supervisor ya, bidang keagamaan dan juga Al-Quran. Mungkin itu saja. Oke, siap. Oke, mungkin kita langsung ke acara inti kita, membahas seputar tentang Al-Quran. Jika kita berbicara tentang Al-Quran, pasti banyaklah keutamaan yang ada pada Al-Quran tersebut, baik bagi yang membaca ataupun yang menghafalkannya. Lah, menurut Ustadz Amin, apa sih keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Quran bagi kita umat Islam terkhususnya? Ya baik Mas Ustadz Hisam ya. Sebetulnya saya agak sedikit ralat pertanyaannya ya. Oke. Bukan menurut saya sebetulnya. Oke, siap. Ini adalah Al-Quran, kalamullah ya. Maka keutamaan tersebut tentunya menurut Allah dan Rasulnya seharusnya. Iya, siap. Dan saya hanya sebagai wasilah saja untuk menyampaikannya. Betul. Ketika kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran ya Ustadz Hisham ya, banyak sekali ya. Mungkin kita perlu bagi 3 bagian. Yang pertama itu keutamaan membacanya, keutamaan menghafalnya, dan juga keutamaan belajar dan mengajarkannya. Nah, itu penting untuk kita pisahkan ya. Ketika kita berbicara tentang poin pertama tadi, yaitu keutamaan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran ya, yaitu dalam surah Fatir ya, Allah berfirman, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yaitu mereka yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat, dan juga mereka yang menginfakkan apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, kata Allah ya, sirran wa alaniyah, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ganjarannya buat mereka, wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambah karunia kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
adalah zat yang maha pengampun dan juga maha mensyukuri. Kembali lagi kepada keutamaan membaca tadi Ustaz Hisham ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang sedang berkecimpung dalam sebuah perniagaan yang mana perniagaan itu tidak akan pernah membuat dia rugi. Nah, maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW telah bersabda, di mana hadis ini sebetulnya sudah sangat masyhur di antara kita. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas satu kebaikan. Nah, satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dalam lanjutan hadisnya, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, begitu Ustaz Hisham. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain yang bunyinya, ta'allamu hadzal qur'ana, belajarlah kalian terhadap Al-Qur'an ini, fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin asyru hasanatin, karena kalian akan diberikan pahala dari setiap satu huruf yang kalian baca itu 10 kebaikan. Nah, kata Rasulullah lagi, ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mim bi kulli harfin asyru hasanatin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian di antara keutamaan membaca ini masih dalam bidang membaca saja, belum sampai kepada menghafal dan juga belajar dan mengajarkannya. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasanya setiap kali kuantitas ya dan kuantitas bacaan kita bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan pahala bagi kita. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin." Barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan pahala solat semalam suntuk. Itu diantara keutamaan membaca Al-Quran. Beda lagi ketika Al-Quran itu nanti kita baca di dalam solat kita. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam salah satu hadisnya, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalathu khalifatin idhamin simanin." Apakah kalian itu senang kalau misalkan seandainya kalian pulang ke rumah kalian, kemudian kalian di rumah menemukan 3 ekor onta yang sedang hamil, juga gemuk dan besar. Masya Allah, 3 ekor onta hamil terus gemuk dan besar. Maka itu para sahabat serentak menjawab, qalu na'am, iya wahai Rasulullah. Siapa kira-kira yang tidak mau hal seperti itu? Nah, itu kan adalah perniagaan dunia yang juga Masya Allah besarnya ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman." Setiap 3 ayat yang kalian baca di dalam salat kalian, kata Rasulullah, maka itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 3 ekor unta yang sedang hamil, gemuk dan besar. Masya Allah, luar biasa pahala dari membaca Al-Quran. Selain pahala-pahala tadi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, setiap satu huruf mengandung 10 kebaikan. Juga ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Di antaranya, membaca Al-Quran itu bagaimanapun akan tetap mendatangkan pahala. Entah kita bacanya dengan lancar atau masih terbata-bata ya, atau bahkan lebih parah dari itu, kita akan tetap dapat pahala. Kok bisa? Bisa karena Rasulullah SAW telah menegaskan kepada kita dalam sebuah sabdanya, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani." Barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, lancar ketika baca Al-Quran, maka derajat dia itu disamakan dengan para malaikat yang senantiasa bertakwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia bacanya terbata-bata atau bahkan dia kesulitan untuk mengucapkan huruf per hurufnya, tetap dia memiliki pahala, yaitu 2 pahala ajra nih kata Rasulullah. Dia mendapatkan 2 pahala dari bacaannya yang terbata-bata tadi. Maka saran saya dan juga ini masukan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, dan tentunya untuk kita pribadi ya, seperti apapun kemampuan membaca Al-Quran kita, maka jangan pernah putus asa. Tetap kita membaca Al-Quran karena itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kita membacanya dengan penuh keikhlasan, bukan karena ingin dipuji manusia ataupun ingin mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Betul. Kemudian poin yang kedua tentang menghafal Al-Quran. Tadi kita poin pertama itu kita membicarakan keutamaan ketika kita membaca. Nah, sekarang Rasulullah menyebutkan secara spesifik lagi ketika menghafal Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis yang juga sangat masyhur di kalangan kita. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama turattalu fid dunya. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran. Nah, sahibul Quran di sini dikatakan ya oleh para ulama ahli tafsir hadis ya. Ini yang dimaksud adalah para penghafal Al-Qur'an saja. Sahibul Quran di sini maksudnya adalah penghafal Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah kepada penghafal Al-Qur'an? Iqra wartaqi. Baca dan naiklah. Warattil dan tartilkan kama turattalu fid dunya, sebagaimana kalian membaca tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, karena ya, tingkat kedudukanmu nanti di surga itu tergantung sampai ayat mana yang antum hafal. Seperti itu kira-kira. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Yaitu permisalan orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an itu diibaratkan seperti onta yang diikat. Jadi permisalan orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an itu seperti onta yang diikat, Ustaz. Nah, bagaimana onta? Ketika onta tersebut diikat, maka dia akan tetap di tempat. Artinya dia akan bertahan di situ. Tetapi sebaliknya ketika onta tersebut dilepas, maka akan hilang entah kemana. Begitu juga dengan hafalan. Jadi hafalan yang sudah kita hafal, apabila kita jaga dengan memperbanyak murojaah, memperbanyak mengulangi, maka insya Allah hafalan tersebut akan terus terjaga dan bisa jadi akan tambah lebih kuat daripada pertama kali dia menghafal. Tapi sebaliknya, ketika hafalan tersebut begitu kita selesai menghafal, lalu kita langsung tinggalkan, tidak pernah murojaah, tidak pernah mengulangi, maka dengan sendirinya hafalan tersebut akan hilang dari kita. Nah, dan yang menjadi titik poin ini Ustaz ya, tentang tolak ukur yang dimaksud menghafal itu apa sebetulnya. Nah, ini mungkin yang banyak orang salah persepsi ya. Maka disebutkan dalam sebuah kitab namanya At-Tajwid Al-Muyassar, karyanya Imam Abu Asim Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Khari. Beliau ini salah satu lulusan Universitas Islam Madinah, jurusan ilmu Al-Quran ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tajwid Al-Muyassar, jadi wal maqsudu bi hifdzil Quran, dan dimaksud dengan menghafal Al-Quran adalah, ini perlu kita garis bawahi, yang dimaksud dengan menghafal Al-Quran adalah al-muhafadzatu ala hifdzihi. Pertama adalah orang yang senantiasa menjaga hafalannya. Kemudian wa takriruhu daiman, yang kedua dia senantiasa mengulangi hafalannya. Hafal satu juz itu dia ulang-ulang terus ya. Entah dia ulang-ulang dalam sholatnya atau di luar sholatnya. Kemudian wal muhafadzatu 'alal adabi ma'ahu, dan dia itu juga menjaga tata krama ketika dia sedang bersama Al-Qur'an. Dan nanti insyaallah kita akan jelaskan tata krama kita terhadap Al-Qur'an ya. Kemudian kata beliau lanjutannya, tidak cukup di situ, wal khusyu'u 'inda tilawatihi. Tatkala dia baca dengan penuh kekhusyuan. Tidak sampai di situ, tidak hanya baca, tetapi wal 'amalu bi ahkami. Dia itu juga mengamalkan ilmu-ilmu atau kandungan-kandungan pelajaran yang ada di ayat-ayat yang dia hafalkan tadi. Wal hadaru min mukhalafatihi, dan menjauhi dari segala perbuatan yang mentolak belakangi terhadap isi Al-Qur'an itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan menghafal oleh beliau Ustaz. Jadi
Mungkin selama ini kita beranggapannya ketika menghafalnya kita cukup membaca aja tanpa melihat ya. Nah, itu sebetulnya salah. Karena tujuan dari menghafal Al-Qur'an ya itu adalah mengamalkan, memahami isinya dan juga mengamalkan isinya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu tentang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Keutamaan belajar dan mengajar Al-Qur'an. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang ini juga sudah sangat masyhur di kalangan kita, yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Namun di sini Ustaz Hisham ya, banyak juga orang yang salah memahami pengertian dari hadis tadi. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dan mungkin murid-murid kita ya, akibat kesalahan pemahaman kita juga ya, banyak yang salah memahami. Jadi mereka beranggapan yang terbaik itu adalah orang yang belajar baca Al-Quran, padahal maksud dari hadis ini tidak demikian. Ini juga sebagaimana telah dikomentari oleh salah satu ulama yang sudah terkenal, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Fal Qur'anul Karim nazala li umurin thalatha." Jadi Al-Qur'an yang mulia itu diturunkan karena 3 hal. Yang pertama, at-ta'abbudu bi tilawati, yaitu sebagai bentuk ibadah tatkala kita membacanya. Artinya membacanya itu sebagai dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fahmu ma'ani, kita juga dalam rangka untuk memahami isi dari Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wal 'amalu bihi, yaitu untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an yang kita pelajari. Maka makna hadis ini yang benar adalah ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah mencakup seluruh orang yang belajar cara bacanya, kemudian orang yang belajar maknanya atau tafsirnya, dan juga mencakup orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu tentang keutamaan Al-Quran dari 3 sisi yang sudah saya sebutkan tadi, Ustaz. Oke, banyak sekali ya, Ustaz. Dari keutamaan-keutamaan itu. Tidak cuma setiap kita membaca Alif Lam Mim kita dapat satu kebaikan dari setiap hurufnya. Kalau kita baca satu Al-Fatihah itu sudah dapat berapa itu, Ustaz? Iya, ya, sudah banyak ya. Iya, jadi satu huruf menilai satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat lagi menjadi 10 kebaikan. Jadi nilai satu huruf itu 10 kebaikan. Antum baca Bismillahirrahmanirrahim saja ya. Itu antum hitung aja berapa huruf kalikan 10. Wah, sudah banyak banget. Biasanya guru matematika ini yang betul Ustaz. Masya Allah. Oke, siap. Lah, dari keutamaan itu ya, Ustaz ya. Kalau boleh tahu nih, Ustaz, sejak kapan sih Ustaz belajar Al-Quran, baik dari membacanya atau mungkin menghafalkannya atau mungkin cara menafsirkan dan lain sebagainya? Masya Allah, ini pertanyaannya berat sekali. Ya, jujur saja ya, ketika ditanya sejak kapan, yang jelas sejak saya kecil ya. Tapi saya nggak tahu sejak umur berapa ya. Yang jelas saya sejak kecil, dan seingat saya tuh juga sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar itu ketika kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD itu saya alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar, dan alhamdulillah gurunya juga bapak saya sendiri kebetulan. Jadi alhamdulillah saya berguru kepada bapak saya sebagai bapak dan juga sebagai guru Al-Quran saya. Masya Allah. Ya, seperti itu, Ustaz. Adapun belajar yang lain kayak menghafal, itu jelas sampai saya SMA pun saya belum berusaha untuk menghafal, Ustaz. Jadi bahkan menghafal itu, keinginan untuk menghafal itu kalau untuk saya pribadi itu baru muncul ketika saya baru masuki awal kuliah S1 dulu, Ustaz. Baru ada keinginan untuk menghafal ya. Dan juga kalau untuk mempelajari isinya itu dari SMA saya sudah mulai. Walaupun mungkin pada S1 tuh ketika saat S1 itu saya tuh lebih lagi belajarnya gitu. Mungkin ya singkatnya seperti itu. Kalau ditanya sejak kapan, jelas sejak kecil. Ya. Cuman lupa itu umur berapa gitu ya. Tapi intinya kelas 3 sudah mulai lancar membacanya. Nah, alhamdulillah. Berarti sekarang masih juga proses menghafalkan. Ya, insya Allah selalu belajar. Masih belajar. Berusaha untuk menghafal. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menghafal. Amin. Oke. Terus gini, Ustaz. Kalau menurut Ustadz sendiri, pada usia berapa sih anak paling pas untuk bisa belajar Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran?
Baik Ustaz Hisham, berkenaan dengan hal ini sebetulnya para ulama sudah banyak menjelaskan ya. Seringkali menjelaskan, ada yang mengatakan di antara mereka itu anak yang pas untuk belajar menghafal Al-Qur'an itu dikatakan saat dia itu sudah mulai bisa berbicara. Nah, berbicara. Cuman yang paling ideal yang disampaikan para ulama itu ya, itu ketika mereka sudah berumur 3 tahun. Kenapa? Karena dari segi ilmu psikologi juga umur 3 tahun itu otak anak-anaknya mulai berkembang. Dan pada umur tersebut juga otak mereka ini masih kosong ibaratnya. Artinya masih bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, memori mereka masih kosong dan mereka pada usia itu 3 tahun itu mereka masih suka dengan cerita-cerita. Nah, pada saat itu kata ulama itu adalah waktu yang paling baik untuk kita menanamkan Al-Qur'an dan juga pelajaran-pelajaran yang lain kepada anak kita. Tentunya caranya yang pertama mengejarkan yang jelas adalah kedua orang tuanya. Karena anak umur 3 tahun itu belum bisa melafalkan dengan fasih tentunya kan. Betul. Orang yang paling berperan dalam hal ini tentunya adalah kedua orang tuanya. Maka ketika kita menginginkan anak bacaannya baik, punya hafalan banyak dan baik, ya tergantung orang tuanya. Ya kita sebagai orang tua misalkan nanti kita harus jadi orang tua yang sudah bisa baca Al-Qur'an dengan baik, punya hafalan dengan baik, sehingga nanti kita bisa menularkan dengan anak-anak. Kemudian cara yang kedua untuk kita membiasakan anak-anak usia itu untuk menghafal, yaitu dengan cara kita mentalkinkan ayat dengan benar. Dimulai dari surat-surat pendek tentunya. Surat-surat pendek, ayat-ayat yang pendek yang intinya mudah dicerna oleh anak tersebut. Ya. Jangan langsung kita ajarin surat Al-Baqarah, tidak nyambung sama mereka. Ya. Kemudian kita juga bisa memakai media-media mungkin kayak rekaman, MP3 atau mungkin rekaman suara kita atau kita mungkin sering bacakan ya. Dan bahkan menurut para ulama itu saat disebutkan bahkan sejak mulai mereka di kandungan itu kita sudah mulai mendengarkan, diperdengarkan Al-Qur'an ya. Sehingga nanti mereka setelah lahir mereka sudah terbiasa dengan lantunan Al-Qur'an itu ya. Yang jelas nanti kalau ada waktu misalkan kalau ada dan ini memungkinkan bisa nanti anak itu yang umur 3 tahun tadi dimasukkan ke halaqah Al-Qur'an ya. Halaqah Al-Qur'an dalam rangka ya agar dia itu juga bisa beradaptasi ya dan juga membiasakan diri untuk berinteraksi ya. dengan Al-Qur'an. Cuman ini ada catatan untuk anak usia dini yang usia tadi yang kita sebutkan itu, jadi usahakan tidak dikejar target dan waktu. Nah, jadi biarkan aja mereka mengalir seperti itu kira-kira. Karena ada batasan ya untuk anak usia dini. Betul. Berarti untuk anak yang paling pas itu anak umur 3 tahun ya, diusahakan untuk berinteraksi lah dengan Al-Qur'an dan tidak menutup kemungkinan ketika di dalam rahim pun dalam kandungan orang tua sudah diperdengarkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Iya, idealnya seperti itu. Jadi ketika dia masih dalam kandungan, kita biasakan untuk memperdengarkan Al-Qur'an kepada anak. Ya dengan sering misalkan kita nyalakan berotal atau mungkin orang tuanya sendiri yang bisa sering melantunkan itu. Malah lebih baik gitu ya. Iya, betul Ustaz. Tapi insya Allah mungkin saya pribadi masih belum merasakan gitu. Semoga Allah mudahkan. Amin Ustaz. Ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Dari tips mudah, terutama tips mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Barangkali dari teman-teman ada yang punya minat, saya ingin menghafalkan Al-Qur'an tapi bagaimana cara menghafalkannya paling tidak mudah untuk dilakukan. Nah, itu bagaimana Ustaz tipsnya? Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Tips menghafal Al-Qur'an yang jelas ketika kita berbicara tentang cara menghafalkan Al-Qur'an, setiap person itu tidak sama Ustaz. Antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Ada yang dengan mendengar dia hafal, tetapi ada juga model orang dengan mendengar saja tidak cukup, dia harus melihat baru hafal. Bahkan dengan mendengar dan melihat dia tidak cukup, harus diulang-ulang berkali-kali baru cukup. Ya, jadi bahkan ada orang yang sekali dengar hafal, ada orang yang 2-3 kali dengar hafal, bahkan ada orang yang 10 kali dengar belum hafal. Nah, itu yang jelas sesuai kemampuan semua orang ya. Jadi tidak sama antara satu sama yang lain. Akan tapi di sini saya akan coba memberikan tips yang secara umum misalnya. Karena kita menghafal kalamullah
ayat suci Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kira-kira apa menurut Ustaz Isyam? Yang jelas berdoa. Betul, berdoa. Kita meminta kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh tentunya, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian dalam hati kita ini juga harus ada niat bahwa kita saat menghafal ini niat nanti ingin mengamalkan apa yang kita hafal. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang paling penting nih, ini penting ya, yaitu kita wajib menyisihkan waktu baik untuk menghafal hafalan baru ataupun murojaah hafalan. Misalkan nih Ustaz. Jadi dalam sepekan ini di setiap hari kita harus menyisihkan waktu Ustaz. Jadi jangan sampai ada waktu kita terlewatkan untuk murojaah dan juga menghafal Al-Qur'an. Kalau kita ingin benar-benar menjadi penghafal Al-Qur'an ini. Jadi setiap hari kita harus tentukan waktu tertentu. Entah misalkan sudah saya tentukan untuk menghafal ini sehabis sholat subuh. Ya sudah. Setiap subuh dia wajib memiliki jadwal. Nanti setiap subuh saya wajib nambah hafalan. Murojaahnya misalkan nanti bisa setiap dia sebelum tidur, atau mungkin nanti surat-surat yang dihafal itu bisa dia baca ketika dia sholat sendirian. Artinya sholat sunnah kan maksudnya. Dia baca hafalan-hafalannya. Karena itu masuk bentuk murojaah Ustaz. Nah, kemudian dan juga tak kalah pentingnya Ustaz, ketika dia sudah berusaha menghafal, ya, maka dia harus punya guru ya yang kompeten di dalamnya. Ya. Jadi guru yang mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan baca ya ketika dia baca Al-Qur'an. Ini juga penting karena nanti juga akan menentukan kualitas bacaan kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai guru yang mumpuni, maka insyaallah kita juga akan mendapatkan kualitas hafalan yang baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian sebisa mungkin Ustaz ya, salah satu tipsnya dia pakai mushaf yang sama. Betul. Jadi dari awal dia baca, mushaf yang dia pakai itu mushaf yang sama. Nah, begitu kira-kira Ustaz. Jadi jangan ganti-ganti mushaf. Kenapa? Karena setiap mushaf itu ya, itu cetakan setiap mushaf tidak sama. Jadi ketika kita ganti dari mushaf satu ke mushaf yang lain, bisa jadi juga barisnya sudah beda. Maka untuk mengantisipasi kebingungan, karena itu dapat membuat kita bingung, ya, maka kita pakai mushaf yang sama ketika kita menghafal. Dan jangan lupa ketika kita menghafal itu kita baca berulang-ulang Ustaz. Jangan langsung menghafal. Jadi usahakan agar hafalan kita kuat. Jangan kita sekali melihat kita langsung berusaha untuk menghafal. Baca dulu aja. Baca dulu sampai lancar Ustaz. Baca dulu entah itu 5 kali, 10 kali atau berapa kali sehingga sampai tertanam dalam benak kita. Nah, sehingga ketika kita sudah lancar membacanya, maka kita dari situ ya kita sudah berupaya untuk menghafalnya. Artinya membaca dengan tidak melihat. Nah, tapi ingat tadi harus setoran kepada guru yang benar-benar kompeten dalam hal itu. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin salah satu murojaahnya adalah dengan cara membaca ayat-ayat yang kita hafal dalam sholat kita. Nah, jadi waktu menghafal sama murojaahnya juga semuanya dijadwal Ustaz ya. Jadi tiap hari dijadwal, diatur jadwalnya. Nah, jadi ketika sudah waktunya ngafal, kalau bisa jangan diganggu oleh kegiatan yang lain. Ketika waktunya murojaah pun demikian, maka tidak bisa diganggu oleh aktivitas yang lain. Kalau sudah terjadwal dengan baik, insyaallah akan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian Ustaz, yang paling penting ini dua terakhir yang paling penting dari tips ini. Yang pertama adalah kita menjauhi kemaksiatan. Karena setiap kali kita berbuat maksiat, maka akan mempengaruhi kualitas hafalan kita. Karena yang kita hafalkan adalah kitab suci, tentunya akan sangat bertentangan dengan kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Dan ini yang jarang ya. Jadi mungkin seminggu istiqomah, ya. 1 bulan oke, tapi bulan berikutnya sudah mulai lelah. Nah, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Tentunya kita harus selalu meluruskan niat kita. Nah, niat itu penting karena niat itu nanti akan mendorong kita untuk semangat ke yang kita maksud. Ya. Kalau kita niatnya untuk Allah, insya Allah Allah akan arahkan kita kepada Allah juga. Mudah. Tetapi ketika niatnya sudah urusan dunia atau urusan yang lain, maka Allah juga akan arahkan kita kepada yang kita arah itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Menambah hafalan dan juga murojaah. Itu sudah jadi satu ya Ustaz ya. Termasuk dari menghafalkan ataupun murojaah. Iya, Ustaz. Jadi ada berdoa, niat, ikhlas. Iya, berdoa itu penting Ustaz. Penting berdoa. Penting Dan banget. mungkin
itu adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran. Jadi mereka betul, sibuk betul. membaca, menghafal Tanpa tapi dia berdoa. lupa berdoa, lupa Padahal minta. Ya. padahal yang membukakan pikiran kita itu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu insya Allah bakalan susah kalau misalnya kita tidak pakai berdoa. Oke, siap Ustaz. Oke, insya Allah sudah banyak banget ya Ustaz ini. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, satu Masya aja. Allah. Insya Allah. Satu aja insya Habis ini Allah. selesai berarti ya? Iya, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Bismillah. Ini Ustaz, ada berinteraksi dengan Al-Quran. Wah, ini penting. Ini ya. penting banget soalnya Ustaz. Mungkin bagaimana cara memegang Al-Quran mushaf, bagaimana cara kita memegang Al-Quran, ataupun sebelum memegang Al-Quran itu apa sih yang harus dilakukan, atau kita perlu wudhu, atau kita langsung megang Al-Quran tanpa wudhu. Terus kalau misalnya kita megang Al-Quran, apa diletakkan sejajar kaki atau bagaimana? Nah itu bagaimana Ustaz? Baik, Adabnya. Hisham ya. Masya Allah. Ini pertanyaan satu tapi jawabannya panjang ini ya. Mungkin dipersingkat dikit sampai aja. asar nggak selesai. Jangan. Baik Ustaz Hisham, yang pertama karena kita membaca kalamullah, tentunya satu lagi yang perlu kita tekankan, luruskan niat. Yang pertama itu diantara adabnya. Jadi kita harus meluruskan niat. Kita membaca Al-Quran itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mencari perkara dari dunia ini, dan juga bukan dalam rangka riya. Karena misalkan kita mempunyai suara yang bagus, ya pengen didengar oleh orang, biar suara aku diketahui oleh semua orang. Jangan. Ya. Karena kalau itu kita lakukan, maka kerugian yang akan kita dapat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah, artinya ketika kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membersihkan mulut kita, baik itu dengan cara siwak ataupun sejenisnya. Nah, itu di antara yang disunahkan. Kemudian kita juga disunahkan juga untuk bersuci. Nah, perlu digarisbawahin dalam hal ini, bersuci ini ketika kita mau megang mushaf. Nah, adapun orang yang berhadas misalkan, ya, tapi dia ingin baca tanpa memegang Al-Quran, maka oleh para ulama itu diperbolehkan. Tetapi kesepakatan ulama, ketika dia dalam rangka memegang mushaf Al-Qurannya, maka disinilah yang terjadi banyak pendapat ulama. Maka saya ambil pendapat itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Waqiah kalau tidak salah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu sabda beliau yang tersarat dalam surat yang beliau kirimkan kepada penduduk Yaman pada saat itu. Jadi di antara isi suratnya itu adalah la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh memegang atau menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Artinya dia berwudu, tidak lagi haid, nifas dan semacamnya. Itu di antara adabnya. Kemudian ada lagi mungkin yang bisa kita perhatikan. Kita disunahkan atau disyariatkan ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita mencari tempat yang bersih. Nah, dan tempat terbaik tentunya adalah masjid. Ya. Jadi ketika kita harus membaca Al-Quran di selain masjid, nah kita harus mencari tempat yang bersih. Nah, kemudian kita juga mengawali membaca Al-Quran dengan ta'awudz. Istilah ta'awudz yang masyhur itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu di awal kita baca Al-Quran. Kemudian kita juga mengawali setiap surat dari Al-Quran itu dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Nah, pertanyaannya sekarang Ustaz, ketika kita memulai membaca Al-Quran di tengah-tengah surat, nah, lebih baik kita bagaimana? Maka ketika kita dalam posisi membaca dari tengah-tengah surat, ya, maka lebih baik kita ta'awudz saja, tidak usah basmalah. Karena fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari apa Ustaz? Syaitan yang ya. Sifatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, walaupun ada beberapa orang yang memakai sifat-sifat yang berbeda. Ya. Kemudian ini juga penting Ustaz, terakhir mungkin dari tips kita dalam mengagungkan Al-Quran, sudah kita punya wudu tadi, tauhid ya, yaitu kita hendaknya membaca Al-Quran itu dengan khusyuk, duduk yang tenang, kemudian sambil mentadabburi isinya. Ini yang penting. Jadi ketika kita baca, kita berusaha untuk memahami isi kandungan setiap ayat yang kita baca. Nah,
Mengapa Ustaz? Karena memang dalam Al-Quran sendiri pun juga sering disebutkan ya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran atau kita menghafal Al-Quran, maka kita diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ya, untuk memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika misalkan kalau ada pertanyaan Ustaz, ketika orang baca misalkan, tapi dia ini Ustaz, tidak paham sama yang dia baca, ya, maka oleh para ulama disebutkan tidak mengapa, tetap dia baca, tetapi dia harus tetap berusaha. Dari ketidakbisaan dia tetap mempunyai kewajiban untuk berusaha mentadabburi dan memahami isinya, entah dengan membaca artinya. Nanti ketika artinya sudah kita baca dan dia sudah mulai paham, nanti kita pindah kepada tafsirnya, ada terjemahannya. Dan memang idealnya kita sebagai seorang yang mengaku muslim misalnya, seharusnya kita bisa berbahasa Arab. Setidaknya paling tidak bahasa Arab yang pasif lah. Kita tidak mesti berbahasa Arab yang aktif, bisa ngomong bahasa Arab. Setidaknya kita bisa berbahasa Arab itu ketika kita lihat tulisan Arab kita bisa mengartikan atau kita paham maksudnya. Setidaknya kita paham maksudnya. Itu penting. Ya. Makanya bagaimana mungkin kita ini bisa memahami agama dengan baik kalau bahasa Arab aja kita nggak bisa. Dan ini juga orang banyak tidak perhatian terhadap hal ini. Nah, berkenaan dengan tadi saat yang terakhir saya sebutkan tadi tentang mentadabburi Al-Quran, anjuran untuk mentadabburi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah berfirman dalam surah Shad ya, ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Yaitu sebuah kitab anzalnahu ilaika yang Allah turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun dengan penuh keberkahan ya. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayati, agar supaya mereka semua itu mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadhakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berfikir itu bisa mengambil banyak pelajaran dari ayat-ayat yang mereka baca. Mungkin itu Ustaz sedikit adab ketika kita bersama Al-Quran. Dan mungkin terakhir Ustaz dari saya, ketika kita membaca Al-Quran ya, ketika kita sedang memegang mushaf Al-Quran, usahakan kita pegang mushafnya juga dengan tata cara yang baik ya, kita pegang, jangan sampai Al-Quran itu ada di kaki kita. Karena banyak dari kaum muslimin ya, karena mungkin pemahaman dia yang dianjurkan adalah membaca, sehingga dia lupa kalau sebetulnya kepada Al-Quran itu ada adab. Nah, maka dia taruh sembarangan ayat Al-Quran, ditaruh di bawah, dekat kaki, masya Allah. Dan kalau bisa hal-hal tersebut itu dihindarkan. Jadi kita benar-benar memuliakan Al-Quran. Ya, mungkin seperti itu Ustaz. Ya, masya Allah ya. Ketika kita berinteraksi Al-Quran bukan sekedar kita kayak baca buku semata, tapi kita harus berwudu dulu, harus membersihkan mulut, harus bisa khusyuk agar paling tidak kita bisa mentadaburi isi Al-Quran dengan baik dan benar. Dan jangan sampai Al-Quran disejajarkan dengan kaki atau bahkan lebih parah dari itu. Jadi paling enggak harus bisa menempatkan Al-Quran dengan sebagaimana mestinya. Betul banget Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih atas waktunya ya Ustaz. Insya Allah ini sangat membantu kita memahami bagaimana sih kita cara berinteraksi dengan Al-Quran, tips paling mudah untuk murojaah, menghafalkan, dan terutama yang paling penting keutamaan saat berinteraksi, membaca, menghafalkan, dan belajar juga mengajar mengenai Al-Quran. Oke, kita sudah pada penghujung acara podcast di channel SMP Mujahidin Official ini. Mari kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.